Marilah kita bersama-sama mendengar pembacaan firman Tuhan yang terdapat di dalam surat 1 Tesalonika pasal 1 ayat pertama hingga yang ke-10. Dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah kerana kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Allah kita, Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kamu beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata sahaja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh kerana kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Kerana dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami. Bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus, selamat pagi kepada kita semua. Dan pada pagi hari ini kita akan meneruskan pelajaran siri khotbah kita, yaitu iman yang lebih kuat. Dengan topik pada pagi hari ini adalah iman yang hidup, yang sudah dibacakan oleh Pastor Anzen seperti tadi dalam teks 1 Tesalonika pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus, ada dua perkara yang umumnya menjadi penghalang kepada iman Kristen, yaitu kemunafikan dan kekristenan kulit. Di mana kemunafikan ini bermaksud kamu tidak melakukan apa yang kamu katakan. Sebagai satu contoh, jangan mencuri, tapi kamu mencuri. Jangan berbohong, tapi kamu berbohong. Perilaku seperti ini menggambarkan seperti suatu peribahasa yang seringkali kita dengar, yaitu seperti ketam mengajar anaknya berjalan lurus. Nah, saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus, perkara yang kedua di sini adalah kekristenan kulit. Ini merupakan orang Kristen yang hanya pada nama sahaja, di mana Kristus tidak ada hubungan langsung dengan hidup mereka. Kristen kulit mengambil satu peningkatan minimal terhadap imannya, yaitu hanya memenuhi kewajiban kekristenan mereka. Contohnya, hanya pergi ke gereja pada hari Ahad, hanya mengikuti kelompok sel, atau hanya datang ke gereja pada masa musim perayaan Krismas. Saudara yang dihormati di dalam Yesus Kristus, itu sebabnya pada pagi hari ini kita ingin belajar daripada kehidupan jemaah di Tesalonika, di mana pada masa gereja mula-mula, ya, gereja di Tesalonika telah dikenal pasti akan kekuatan dan kesaksian mereka. Mereka tidak mempunyai kekayaan atau kedudukan yang tinggi di dalam masyarakat, namun mampu memberi kesan atau impak ke atas seluruh daerah Makedonia dan Akaya.
Mereka tidak mempunyai kekuatan politik dan ketenteraan. Namun, mereka mampu menggegarkan seluruh dunia. Saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya dalam siri iman yang lebih kuat ini, kita akan belajar dari jemaat Tesalonika. Bagaimana mereka hidup sepadan dengan pengakuan iman mereka. Mereka mempunyai iman yang hidup, bukan hanya sekadar beragama. Iman yang hidup ini telah mengubah kehidupan mereka, cara berpikir, tindak balas, dan hidup keseluruhan mereka. Dan pada akhirnya menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja di dalam hidup mereka. Saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu saya ingin mengajak kepada kita semua untuk menyelam. Untuk mempelajari firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya. Marilah kita melihat bersama-sama beberapa ciri-ciri mengenai iman yang hidup. Yang pertama di sini adalah pertemuan dengan Allah. Di dalam 1 Tesalonika, pasal yang pertama, ayat yang keempat hingga ayat yang keenam, berbunyi demikian. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudara ini hormati dalam Yesus Kristus. Apakah yang membezakan antara iman yang hidup dan kekristenan kulit? Adalah pertemuan dengan Allah. Pertemuan dengan Allah adalah suatu pengalaman yang nyata, ketara dan dalam. Pertemuan dengan Allah ini akan mengubah seluruh pribadi orang tersebut. Dan hal ini tidak hanya meyakinkan minda kita, tetapi ianya juga akan menyentuh dan membangkitkan roh yang ada di dalam kita. Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Peristiwa ini benar-benar terjadi di Tesalonika. Di mana jemaat Tesalonika diasaskan dan dibentuk oleh firman Allah. Roh Kudus yang bekerja dengan luar biasa di dalam diri mereka. Dan keyakinan yang kokoh di dalam hidup mereka. Sehingga pengalaman dan pertemuan dengan Allah ini telah meneguhkan iman mereka. Bahkan penganiayaan dan penindasan pun tidak dapat sesekali memisahkan atau menghentikan mereka untuk terus mengikuti Yesus. Keadaan ini, saudara, dijelaskan oleh Rasul Paulus dalam tulisannya. Dalam 1 Tesalonika pasal yang pertama, ayat yang ke-6. Dikatakan demikian. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudara yang hormati dalam Yesus Kristus. Ternyata pertemuan yang dialami oleh jemaat di Tesalonika itu juga dialami oleh Rasul Yohanes. Seperti yang dicatat dalam 1 Yohanes 1 ayat yang pertama. Dikatakan apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Bagi jemaah di Tesalonika, Yesus sangat nyata bagi mereka. Kekuatan dan pekerjaan Roh Kudus adalah nyata dalam kehidupan mereka.
keyakinan mereka juga terus semakin nyata. Dalam arti kata lain, mereka mengalami realiti Allah secara pribadi. Iman mereka adalah iman yang benar dan hidup. Dan bukan hanya agama keturunan atau hanya ikut secara buta-buta. Saudara, pertemuan dengan Allah ini adalah satu pengalaman yang nyata. Ianya ketara seperti apa yang dikatakan oleh para rasul sebentar tadi. Kami telah mendengar, melihat, dan menyentuh Kristus yang hidup. Ini seperti apa yang berlaku dengan Rasul Paulus, yang mengalami pertemuan yang dramatik akan hadirat Allah semasa perjalanannya ke Damsyik. Dan tentunya pengalaman yang hampir sama juga boleh kita lihat tentang Abraham yang bertemu dengan Allah. Saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus, pertemuan dengan Allah adalah sesuatu yang kita perlukan lagi sebagai orang Kristen pada hari ini. Mengapa, saudara? Karena ramai antara kita atau anak-anak kita membesar dalam gereja, mengikuti tata tertib Kristen, tetapi tidak mengalami pertemuan dengan Allah. Ramai antara kita ikut serta menyanyi dalam gereja, tetapi sayangnya kita tidak merasakan kehadiran Tuhan dalam hati kita. Kita ikut serta dalam aktiviti-aktiviti gereja, tetapi itu bukanlah apa yang kita inginkan. Tetapi itu apa yang harus kita lakukan. Saudara, hal ini menggambarkan sepertinya Allah itu jauh daripada hidup kita, saudara. Kita tidak dapat merasakan apa yang pemazmur rasakan di dalam kerinduannya akan Allah. Kalau kita membaca dalam Mazmur 27 ayat yang keempat, perhatikan saudara. Pemazmur di sini menuliskan tentang kerinduan hatinya akan pertemuannya dengan Allah. Dikatakan di sini, satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Saudara, itu sebabnya kita perlu memastikan supaya iman kita itu terus hidup dan kuat. Mengapa, saudara? Karena sekiranya iman kita cetek, maka dengan mudahnya kita akan berkompromi atau menyimpang dari Allah. Apabila ada godaan atau pencobaan yang datang kepada kita atau ke arah kita. Oleh karena itu, saudara, saya dan saudara memerlukan suatu pertemuan dengan Allah secara pribadi. Ini yang pertama, saudara. Ciri yang kedua mengenai orang yang imannya hidup adalah dia menyatakan pertaubatan yang benar di dalam kehidupannya, di dalam tingkah lakunya, di dalam kehidupannya sehari-hari. Mari kita melihat dalam 1 Tesalonika pasal yang pertama, ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-10. Dikatakan di sini, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kami kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Saudara-saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus, pada bahagian firman Tuhan ini ada 3 perkara yang disebutkan di dalamnya, yaitu berbalik kepada Allah, melayani Allah, dan menantikan Kristus. Dan ketiga-tiga perkara ini dirangkumi. Yang pertama, masa lalu kita, yaitu berbalik kepada Allah dari cara hidup yang lama. Yang kedua, masa kini,
aktif melayani Tuhan. Dan yang ketiga, masa hadapan, menanti dengan sabar akan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus, pertemuan yang benar dengan Allah akan menghasilkan perubahan atau transformasi di dalam hidup kita. Ungkapan Anda berbalik dari berhala-berhala kepada Allah itu menunjukkan tentang pertobatan. Perkataan berbalik dalam bahasa Yunaninya dikenali sebagai epistrepho, yang bermaksud Anda berbalik dari satu arah dan bergerak atau melangkah ke arah yang lain. Ini adalah tindakan secara sengaja atau tekad untuk mengubah arah tuju kehidupan Anda. Nah, saudara, izinkan saya untuk memberikan sedikit penjelasan lanjut mengenai perkara ini. Kita seringkali mendengar mengenai pertobatan. Kita membacanya dalam Alkitab, mendengar dari para pengkhotbah. Tetapi, apakah itu pertobatan sebenarnya? Ya. Apakah itu pertobatan? Saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus, pertobatan adalah lebih dari hanya menyesali atau rasa serba salah terhadap kesilapan, kegagalan, atau kesalahan yang dilakukan. Sementara penyesalan adalah sebahagian daripada pertobatan. Alkitab menggunakan dua gambaran ini untuk menjelaskan tentang pertobatan itu. Yang pertama di sini adalah kita seringkali mendengar pertobatan adalah dengan menggunakan istilah metanoia yang bermaksud perubahan pikiran atau akal budi atau minda. Hal ini dijelaskan dalam tulisannya oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Dikatakan di sini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kita melihat di sini, saudara, yang pertama itu pertobatan yang melibatkan pembaharuan secara akal budi. Dan yang kedua adalah di sini dikatakan apa? Epistrepho. Epistrepho ini menggambarkan sesuatu yang berbalik dari satu jalan dan bergerak, melangkah ke arah yang lain. Sebagai satu contoh, saya sekarang menghadap ke sebelah sini. Lalu, saya berbalik, mengarah arah sebelah sini dan bergerak. Saya meninggalkan yang arah sebelah sini, saya menuju ke arah sebelah sini. Ini yang dikatakan epistrepho. Saudara, ungkapan berbalik ini lebih dekat dengan pemahaman orang Ibrani sebenarnya mengenai pertobatan. Di mana di dalam Perjanjian Lama, pertobatan itu bermaksud kembali atau berbalik kepada Allah. Dan konsep kembali atau berbalik kepada Allah ini dinyatakan dengan jelas oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan anak yang hilang. Di mana di dalam perumpamaan tersebut, anak yang hilang menyadari dan mengakui bahwa ia telah tersesat dari hala tuju hidupnya dan sekarang bertekad untuk kembali kepada bapaknya. Dan hal ini menjelaskan, saudara, anak yang hilang itu berbalik dari sikap kepentingan dirinya dan kembali dan tunduk kepada bapaknya. Pertobatan dalam pemahaman orang Ibrani adalah seperti pulang ke rumah. Suatu gambaran yang sangat indah mengenai Allah yang menginginkan kita pulang ke rumah kepadanya. Saudara yang dihormati di dalam Yesus Kristus. Kedua ungkapan ini, saudara, metanoia dan epistrepho, itu sangat jelas juga dinyatakan oleh Rasul Paulus dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga
ayat yang ke-19. Rasul Paulus menggunakan kedua-dua ungkapan ini pada masa yang sama. Saya ingin membacakan teks ini dalam versi Borneo. Dikatakan di sini, saudara, oleh itu bertobatlah, metanoia, dan berpalinglah, epistrepo, kepada Allah, supaya dosa-dosamu dihapuskan, dan supaya masa yang memberikan kesegaran datang kelak daripada Tuhan. Ini adalah pertobatan yang Allah inginkan, saudara, daripada kita. Bukan hanya rasa bersalah atau menyesal, tetapi sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan, yaitu mengasihinya, mengikuti, dan melayaninya seumur hidup kita, sambil sabar menantikan penggenapan tujuan atau rencananya di dalam dunia ini. Saudara ini hormati dalam Yesus Kristus. Ini adalah ciri yang kedua, pertobatan yang benar. Izinkan saya bertanya kepada kita semua, bagaimana dengan pertobatan kita, saudara? Ciri yang ketiga, saudara, adalah perubahan yang benar. Di dalam 1 Tesalonika pasal yang pertama ayat 6 hingga ayat yang ke-8 berbunyi demikian. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Dan karena dari antara kamu, firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kita telah belajar bahwa ciri-ciri iman yang hidup adalah ada pertemuan pribadi dengan Allah dan pertobatan yang benar. Dan apabila kedua-dua perkara ini bekerja dalam hidup kita, saudara, maka kita tentunya akan mulai mengalami perubahan yang kekal, yaitu perubahan pemikiran, arah tuju dalam hidup kita, tingkah laku kita, bahkan tindakan kita. Di dalam petikan ini, kita melihat bagaimana jemaat Tesalonika telah berubah. Mereka berbalik dari cara hidup mereka yang lama, yaitu mengikuti berhala-berhala atau agama lain, dan menjadi pengikut-pengikut Yesus Kristus. Mereka menjadi penurut atau pengikut para rasul dan Tuhan, yang bermaksud menjadi penurut-penurut Kristus adalah untuk menjadi sama seperti Kristus. Apa yang dilakukan oleh jemaat di Tesalonika ini, saudara, memiliki satu tekad yang sungguh-sungguh untuk berubah. Gambaran tekad ini dinyatakan atau tercermin dalam doa oleh Bishop Richard dari Chester pada abad ke-13 yang berbunyi demikian: Tuhan Yesus Kristus, kiranya saya lebih mengenali Engkau, lebih mengasihi Engkau, dan lebih dekat mengikuti Engkau hari demi hari. Dan oleh karena Yesus sangat nyata bagi jemaat di Tesalonika, mereka tetap setia walaupun di tengah-tengah penganiayaan dan penderitaan yang sangat besar. Perubahan yang mereka alami di dalam hidup mereka telah membawa mereka jauh melebihi kesetiaan mereka. Sebagaimana yang telah saya katakan pada minggu yang lalu, saudara.
Mereka tidak hanya bertahan, tetapi juga bertumbuh. Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, jemaat di Tesalonika mulai menjadi teladan yang baik kepada pengikut-pengikut yang lain. Ketabahan mereka pada masa penindasan dan penganiayaan telah menjadi kekuatan dan inspirasi kepada orang-orang lain yang juga melalui masa-masa yang sukar, masa-masa penindasan dan penderitaan. Bukan hanya itu sahaja, saudara. Malah dikatakan kesaksian mereka juga telah tersebar jauh dan luas. Alkitab mencatatnya dalam seluruh Makedonia dan Akaya. Iman mereka, jemaat di Tesalonika, itu tersebar luas, ya, sampai ke seluruh daerah Makedonia dan Akaya. Kalau kita melihat pada masa kini dalam geografi, saudara, ianya meliputi negara atau wilayah Yunani dan sekitarnya. Saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus, pengalaman Kristen kita adalah kesaksian yang paling berkuasa dan efektif kepada dunia. Tiada seorang pun yang boleh mengambil pengalaman pribadi dari Anda, dari saya. Dan tiada seorang pun yang boleh mencabar realiti Allah di dalam hidup Anda dan saya. Saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus, itu sebabnya penting sekali kita memiliki iman yang hidup. Dan untuk memelihara iman kita ini terus hidup, saudara, kita harus belajar untuk memiliki masa pertemuan dengan Allah. Saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus, sebagai kesimpulannya, saudara, saya ingin menggalakkan atau mendorong kepada kita semua supaya memiliki rasa haus akan Tuhan. Dan berdoa supaya kita ada masa pertemuan dengan Allah. Supaya dengan demikian ini akan terus membara, menyemarakkan lagi iman kita di dalam Kristus. Sekiranya Anda bertanya kepada saya, bagaimana mengalami suatu pertemuan dengan Allah? Maka izinkan saya untuk memberikan beberapa langkah yang sederhana sebagai panduan atau pedoman di dalam hidup rohani kita untuk melihat atau menikmati pertemuan kita dengan Allah. Yang pertama di sini adalah, saudara, kita harus memiliki rasa haus dan kerinduan yang dalam untuk satu pertemuan dengan Allah. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh pemazmur dalam Mazmur 42 ayat yang kedua. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Kita melihat di sini, saudara, pertemuan dengan Allah itu bermula dengan rasa haus kita dan kerinduan kita yang sangat dalam hati kita. Pertanyaannya adalah bukan sama ada Allah akan menjamah kita, tetapi sama ada kita ingin bertemu dengan Allah. Seperti mana contoh seorang bapa yang menantikan anaknya pulang ke rumah. Bapa surgawi kita sedang menunggu kita kembali. Allah ingin kita ada tindakan untuk bertemu dengan Allah. Allah ingin kita punya kerinduan untuk mencari masa bersekutu dengan Tuhan di dalam doa dan membaca Alkitab. Ini yang pertama, saudara, yang boleh kita
ikut. Yang kedua, kita tidak hanya memiliki rasa haus dan kerinduan yang dalam, tetapi kita juga harus punya, bila kita datang kepada Tuhan, kita harus ada kerendahan hati dan hati yang remuk di hadapan Tuhan. Seperti mana yang dituliskan dalam Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-10 berbunyi demikian. Mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Ayat yang ke-10, perhatikan. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Jadi kita tidak hanya menunjukkan kerendahan hati kita di hadapan Tuhan supaya Tuhan itu berkenan, tetapi hati kita juga harus remuk, redam, hancur. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur 51 ayat yang ke-19, dikatakan di sini. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Saudara-saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus, inilah keadaan hati seseorang yang merindukan jamahan Tuhan, yang merindukan pertemuan dengan Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, kita berdoa dan mohon kepada Allah untuk menyatakan dirinya kepada kita dan menyegarkan roh kita. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-7 mengatakan demikian. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ini prinsip, saudara, yang Allah nyatakan. Kita tidak hanya rindu, kita tidak hanya haus, kita tidak hanya memiliki hati yang hancur, hati yang remuk di hadapan Tuhan, tapi kita harus belajar untuk minta supaya Tuhan menyatakan hadiratnya kepada kita di dalam hidup kita. Saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus, di dalam kesempatan seperti ini, izinkan saya memberikan dorongan khususnya kepada kita yang berada di kawasan Pantai Timur Sabah. Dalam masa PKPP, ini memberikan peluang yang besar untuk kita melakukannya. Dengan berkurangnya pergerakan, kurangnya gangguan-gangguan, akan memberikan kita masa untuk berdiam diri dan mencari Allah, merindukan dan mendoakan jamahan kesegaran daripada Allah. Seperti mana yang dinyatakan dalam Yeremia 33 ayat yang ketiga. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak kita untuk belajar seperti jemaat di Tesalonika. Di tengah-tengah kesusahan, iman mereka tetap hidup. Dan bagi kita yang ada pada masa sekarang, dalam kita menanggapi atau meresponi keadaan yang kita alami sekarang, marilah kita memberikan masa kita, mencari masa untuk bertemu dengan Tuhan. Supaya melalui pertemuan kita dengan Tuhan, kita tidak hanya disegarkan secara rohani,
tetapi iman kita juga akan terus hidup. Dan apabila iman kita terus hidup, iman kita akan bertahan dan bertumbuh, melewati pergumulan-pergumulan yang kita hadapi, keadaan-keadaan yang masa sekarang yang mungkin bagi di antara kita adalah masa-masa yang susah. Oleh karena itu, saudara, marilah kita mencari Tuhan dan memastikan iman kita terus hidup. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.